Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaina an naqra'al Fatihah bi niyati anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidhu ala qulubina ma afadha ala qulubi ibadillahis sholihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zaigi waz zalal wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaidha qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqbilin wal maqbulin wa minal faizin bi ridha rabbil alamin fid dini wa dunya wal akhirah wa bi niyati anna Allah yahfazu alaina al iman wal islam wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram khususan li jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa aqaribina wa dhawil huquqi alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat bisirin nabi wa alin nabi wa bisiri suratil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memulai kegiatan rutinitas kita, yaitu mudzakarah kitab-kitab di Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, setelah libur panjang kita kemarin banyak kegiatan yang tidak dapat diisi pada malam Kamis, sehingga aku pasrahkan kepada santri untuk mengisi di hari Kamis. Nah, karena kemarin sudah kami susun bersama dewan-dewan guru. Nah, nanti kelas 1 aliyah, nah ini kena mengiringi guru habis, artinya membacanya di pengajian guru habis malam Sabtu. Nah, karena pulang kalaunya santri-santri guru Muhammad naik sudah ke kelas 1 aliyah, maka malam minggu kena kelas 1 aliyahnya. Yang pokoknya baca apakah barang aja. Lah, tagur kada-kada apa juanya alim-alim ya pondokan kita nih kalau. Nah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai pengajian kitab Fawaidul Makkiyah, dan malam ini kita tambah tafsir lah Rawaiul Bayan, karena sudah kita ganti Tanwirul Mikbas, kita kurikulumkan kemarin, sehingga Rawaiul Bayan bagi yang sudah tertukar kitabnya sayang kada terbaca. Nah, jadi kita baca pada malam Kamis begamatan, mudah-mudahan kawah khatam sambil mengiringi kitab Fawaidul Makkiyah. Nah, sebelum kita membacakan kitab Rawaiul Bayan dan Fawaidul Makkiyah, marilah kita dengarkan bersama pengajian daripada guru maksudnya Keledang kan, Masjid As-Sabirin. Nah, guru Hendri Rahmatillah, kitab nang hendak dibaca sidin hadis Jibril, syarah hadis Jibril. Nah, isinya kalau kada ikam penasaran kena jelaskan sidin. Bujurukah ini perkataan hadis Nabi Jibril? Nah, kada ada Nabi Jibril. Artinya hadis Jibril ini isi kitab yang mensyarahkan hadis tentang malaikat Jibril yang datang dengan Nabi. Lintuhut malaikat Jibril bersampuk dengan lintuhut Nabi itu disaksikan seperti para sahabat. Lalu ada 3 hal yang ditanyakan malaikat Jibril. Mahwal Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwal ihsan. Itu disyarahkan oleh ulama kita menjadi syarah hadis Jibril. Lalu ngomen
santri kita. Ulah sawat ulun baca sampai Bukhari Muslim guru rasanya kededah disiplin. Dasar kededah itu nah. Adanya hadis Nabi Muhammad. Nah, untuk itu kepada guru kita, Guru Hendri Rahmatillah kelas 2 Aliyah Sungai Keledang, waktu dan tempat alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Sang Arsitek semesta alam, yang telah merajut detak jantung kita dengan benang-benang hidayah. Dialah yang menghidupkan jiwa dalam orbit kasih sayangnya, membimbing kita dari kegelapan menuju terang benderang yang hakiki. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sang revolusioner cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang membawa kompas kebenaran agar manusia tidak tersesat di rimba eksistensi yang penuh fana. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang ulun hormati dan ulun muliakan, guru-guru Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini dan para santri-santri yang ada di dalam Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk menyelami samudra ilmu, membedah kitab yang bukan sekedar deretan teks, melainkan peta jalan menuju rumah yang sesungguhnya. Pada malam hari ini kita mengenal 3 pilar utama yang menjadi pondasi keberagaman kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah gerbang fisik yang mendisiplinkan raga, dan iman adalah jangkar di dalam dada, keyakinan yang membuat kita tetap tegak di tengah badai logika. Dan ihsan adalah estetika amal, puncak di mana ibadah bukan lagi soal kewajiban yang menggugurkan beban, melainkan sebuah seni mencintai Allah dalam setiap helai nafas. Di era yang serba cepat dan bising ini, mari kita sejenak menekan tombol pause dari hiruk pikuk dunia. Marilah kita buka lembaran kitab ini bukan hanya dengan mata, tapi dengan kesadaran penuh. Kita hadirkan hati agar setiap hurufnya menjadi nutrisi bagi jiwa yang sedang dahaga. Adapun setelah itu, marilah kita bersama-sama melanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. I'lam man yata'atta minkal ulum, ketahuilah olehmu anna hadzal hadisa, bahwa ini hadis kamastamala alal arkanid dini as-salasati, sebagaimana mencakup atas rukun agama yang 3. Wahya, dan yaitu agama, rukun-rukun agama yang 3 itu, yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Faqad tadamana aidan anwa'al ulumi salasah, maka sungguh mengandung oleh rukun-rukun yang 3 ada beberapa macam-macam ilmu-ilmu yang 3. Jadi Islam, iman, ihsan itu ada terbagi 3 lagi. Fal awalu, maka yang pertama ilmu fikih, ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Wa huwa al-ilmu bi ahkami syar'iyyatil amaliyati. Ilmu dengan hukum-hukum syariat yang dikerjakan, allati faradallahu al-qiyama biha 'alal muslimin wal muslimat,
yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan dengan hukum-hukum syariat kepada orang muslimin dan muslimat. Mengenai ilmu fikih, banyak di dalam ilmu fikih itu bab-bab dan pembahasan-pembahasan, dan yang paling vital diantaranya pembahasan tentang ibadah dan muamalah. Kenapa pembahasan tentang ibadah ini menjadi salah satu pembahasan yang paling vital? Karena ibadah sendiri itu adalah salah satu rutinitas yang dilakukan oleh umat muslim. Karena ibadah adalah salah satu pekerjaan yang membuat kita lebih dekat dengan Sang Khalik Allah Ta'ala, dan juga membahas tentang tata cara bagaimana dan seperti apa kita melakukan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tata cara berwudu dan bagaimana mengaplikasikan tayamum apabila tidak ada air, dan tata cara sholat dari segi gerakan, bacaan, rukun, syarat dan pembatalnya. Bahkan pembahasan haid juga dibahas di dalam ilmu fikih ini. Di lain sisi, kenapa pembahasan muamalah juga termasuk salah satu dari pembahasan yang vital? Karena pembahasan ini digunakan di seluruh dunia sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembahasan ini terdapat aturan-aturan tata cara bagaimana cara bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk komunikasi atau bertransaksi. Misalnya seperti jual beli yang dimana sudah dilakukan dan ditradisikan dari berabad-abad yang lalu. Adapun pembagian kedua dari rukun-rukun agama, wasani ilmu tauhid, yaitu ilmu tauhid, wahwa ma yajibu i'tiqaduhu alal mukallafi minal ilahiyati wa nubuwiyati wa sam'iyati, sesuatu yang wajib memperpeganginya atas setiap orang yang mukallaf daripada ketuhanan, kenabian dan sesuatu yang di langit. Ilmu tauhid adalah pilar utama dalam agama Islam yang membahas tentang keesaan Allah serta hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Secara garis besar, pembahasan ilmu tauhid dikelompokkan dengan 4 ruang lingkup utama yang sering disebut dengan arkanul iman. Dalam kacamata teologis, ada beberapa poin-poin utama yang dibahas dalam ilmu tauhid. Yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat, pembahasan tentang ketuhanan. Ilahiyat ini adalah inti dari ilmu tauhid, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang dibahas di dalam pembahasan ilahiyat meliputi yang pertama, sifat wajib Allah, sifat yang pasti ada pada Allah seperti wujud, qidam dan baqa dan seterusnya. Adapun yang kedua, sifat mustahil Allah seperti sifat yang tidak mungkin ada pada Allah seperti Adam dan Hudus dan seterusnya. Adapun yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah. Sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah seperti menciptakan alam ini. Allah boleh aja menciptakan alam ini sekehendak Allah. Dan adapun yang keempat, Asmaul Husna, memahami nama-nama Allah yang baik dan maknanya. Adapun yang kedua yaitu nubuat, pembahasan tentang kenabian. Bagian ini membahas tentang utusan Allah yang menyampaikan
pesan kepada manusia, yaitu mencakup yang pertama sifat wajib bagi Rasul, yaitu seperti sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Dan yang kedua, sifat mustahil dan jaiz bagi Rasul. Dan yang ketiga, mukjizat, bukti kebenaran risalah para nabi-nabi. Dan yang keempat, kitab-kitab suci, meyakini pesan yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hingga Al-Quran. Dan pembahasan yang ketiga, yaitu sam'iyat, pembahasan tentang hal-hal gaib yang tadi, yang maksudnya di atas langit. Disebut sam'iyat karena hal-hal ini hanya bisa diketahui melalui pendengaran atau khabar dari pesan Allah, bukan melalui logika semata atau pengamatan indrawi. Pembahasan ini meliputi yang pertama alam barzakh atau disebut alam kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, serta siksa atau nikmat kubur. Dan yang kedua, hari kiamat, tanda-tanda kiamat, kebangkitan dan pengumpulan manusia atau disebut hari mahsyar. Dan yang ketiga, hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amal perbuatan selama kita di dunia. Dan yang keempat, surga dan neraka, balasan terakhir bagi umat manusia, tergantung perbuatan manusia ini di dunia. Kalau misalnya dia baik, insya Allah nya dapat surga. Kalau misalnya inya kada sholat, kada puasa, asalkannya masih beriman, masih masuk surga. Tapi harus singgah dulu ke neraka baru ke surga. Mengapa mempelajari ilmu ini penting? Karena tujuan utama membahas poin-poin yang tadi di atas adalah agar seorang muslim memiliki akidah yang lurus, terhindar dari keraguan, dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid sering juga disebut dengan nama lain seperti ilmu akidah, ilmu usuluddin, atau ilmu kalam. Adapun pembahasan yang ketiga dari pembagian rukun-rukun agama, yaitu yang ketiga wasalisu al-ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Bahwa dan dia ilmu tasawuf itu ilmu akhlakil qalbi allati yajibu alal abdi, ilmu akhlak hati yang wajib atas seorang hamba, bahwa an yantahalla biha minal munjiyat wa yatakhalla anha minal muhlikat, bahwa menghiasi daripada keselamatan dan mengkosongkan daripada kebinasaan. Jika ilmu tauhid membahas tentang keyakinan dan ilmu fikih membahas tentang tata cara ibadah, maka ilmu tasawuf membahas tentang penyucian jiwa dan etika. Fokus utama tasawuf adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati dari kotoran batin dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Pembahasan muhlikat hal-hal yang membinasakan. Bagian ini
membahas tentang penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat tercela yang dapat merusak iman serta menghambat perjalanan seorang hamba menuju Allah. Adapun Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya mendeteksi penyakit ini agar bisa diobati. Adapun hal-hal yang membinasakan ini ada 10 poin utama yang dibahas, yaitu yang pertama ajaibul qalbi, keajaiban hati, memahami sifat dasar hati dan bagaimana kita mengusir setan yang mengganggu hati kita. Dan yang kedua riyadhatun nafsi, atau disebut melatih jiwa, cara mendidik karakter dan mengobati penyakit hati. Yang ketiga bahaya syahwat, khususnya seperti syahwat perut, makannya berlebihan, atau syahwat kemaluan. Yang keempat afatul lisan, bahaya ketika berbicara seperti gibah, fitnah, berdusta dan berbantah-bantahan. Tapi kalau berbantah-bantahan tentang ilmu bolehlah. Yang kelima al-ghadab, marah, dendam dan hasad, iri hati. Yang keenam zud dunya, atau celaan terhadap dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, sepenuhnya, tapi jangan sampai hati terkait padanya. Yang ketujuh zulmal, celaan terhadap harta dan kikir. Yang kedelapan zamul jaham, gila hormat dan riya atau pamer. Yang kesembilan al-kibru, sombong atau ujub, bangga diri. Yang terakhir yang ke-10 al-ghurur, merasa diri sudah baik atau benar padahal sedang disesatkan oleh nafsu. Dan adapun pembahasan yang kedua yaitu pembahasan munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Setelah membersihkan hati dari sifat tercela, langkah selanjutnya adalah menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun hal-hal yang menyelamatkan ini ada beberapa poin utama yang dibahas di dalam kitab Kifayatul Atqiya, yaitu yang pertama at-taubah, kembali kepada Allah dan menyesali dosa-dosa yang kita telah perbuat. Yang kedua as-sabru, sabar. Sabar apabila kita diuji oleh Allah, seperti habis duit misalnya kalau di pondok, terus masih lawas dijungi ke orang tua, duit hilang diambil kawan, itu kita sabar. Dan yang ketiga khauf, takut kepada Allah, dan roja, berharap rahmatnya Allah. Yang keempat al-faqru atau al-fikru. Al-fikru, kefakiran dan zuhud. Yang kelima at-tauhid dan at-tawakkal, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Mungkin sampai sini saja yang ulun bisa sampaikan pada malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bisa bermanfaat pada buan pian-pian seberataan. Mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada santri kami Anda Hendri Rahmatillah yang telah menyampaikan isi kajian daripada kitab Syarah Hadis Jibril. Semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai membaca kitab Fawaidul Makiyah, ada beberapa komentar. Yang pertama, bahasanya sudah bagus ya. Cuman aku mau tanya, ini bahasa siapa? Hah? Di mana? Mambil. Nah, ya kan bahasa si kakak Abdi. Berarti ilmu yang disampaikan punya kakak Abdi. Nanti bahasa Hendri sendiri. Ya, jangan punya teman. Kemudian jangan sampai kita bergantung hanya dengan tulisan. Naskah yang kita tulis ini membantu untuk menjelaskan, bukan menjadi peran utama untuk dibaca di dalam kajian. Ya. Misalnya nanti cukup diberikan nomor 1, 2, 3. Ketika kita lupa penjelasan, kita lihat ringkasan dulu. Oh, sudah selesai baru kita sampaikan. Bukan mata kita terfokus habis baca kitab, baca kertas. Nah, dan kesannya pun karena punya teman, ya. Mana si Abdi ini? Jangan lagi. Kita ingin mengkompetisikan tentang kebisaan kemampuan diri sendiri, bukan kemampuan teman. Jadi apapun punya kita, itu yang kita sampaikan. Itu paling penting. Ya, nanti nggak dapat nilai nanti, ya, tidak dapat dinilai karena punya teman. Nah, kedepannya jangan lagi. Artinya walaupun pakai catatan, minimal punya sendiri. Jangan sampai dapat dari bimbingan teman. Ya, ini semuanya dengar ya. Bukan kelas 2 aliyah, jangan diarahkan kawan, biar cari pembahasan sendiri. Nah, di sana nanti akan dieksplor apa yang pernah dikaji dengan guru, apa yang ia ingat, apa yang ia paham, itu dicari sendiri. Ketika menyampaikan lebih jelas. Tapi kalau dapat dari teman, kita membacakan punya teman, kita nggak bakal jelas membaca apa yang kita punya, karena punya orang, bukan hasil penelitian kita. Dan ada beberapa bacaan juga tadi dari kitab yang perlu kita koreksi. Tapi ala kulli hal, ya, semoga kedepannya diperbaiki, ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Hendri Rahmatillah. Baik, kita buka kitab Fawaidul Makiyah dulu. Sampai mana kemarin? Wa ilmul arud kah? Ilmu hindasah. Mana kemarin? Oh, di tengah-tengah, ya. Nah, gini kita baca sedikit, kita baca belaju aja karena pembahasannya masih kurang, bukan kurang rame sih ya. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita di pondok, ya. Tidak ada kaitannya. Jadi asal kita ketahui aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Sagaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ilmul hindasah, dan salah satu ilmu yang dapat dipelajari yaitu ilmu hindasah atau yang disebut sebagai ilmu arsitek, tentang membuat desain rumah, desain jembatan, dan bukan cuma desainnya beserta bahan-bahan yang ingin digunakan baik ukuran ataupun banyaknya, yaitu ilmu arsitek. Ini ilmun yu'rafu bihi khawasul maqadiril hati wasuthi wal jismi at-ta'limi walawahikiha wa audaiha, yaitu ilmu yang dapat dikenali dengan sebabnya itu ketentuan-ketentuan ukuran yang tertulis, wasuthi ini bagian atap mengatap, wa jismi ini bagian kerangka, at-ta'limi yang dapat diketahui, walawahikiha dan apa yang berkaitan kepadanya, wa audaiha dan apa kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Apa faedahnya? Wa faidatuhu, jelas ilmu arsitek ujung-ujungnya bikin bangunan lah, kaitannya dengan bangunan. Ma'rifatu kamiyati maqadiril asya, mengetahui berapa banyak ukuran-ukuran sesuatu.
Nah, kemudian ada ilmu hay'ah. Ilmu hay'ah ini adalah ilmu karakteristik. Bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita harus berkarakter di hadapan orang lain. Itu juga ada ilmunya. Yaitu ilmun yu'rafu bihil ajsamul basithah, yaitu ilmu yang dapat dikenali dengannya akan bahagian-bahagian yang dapat diukur. Min haitsu kamiyatiha, dari segi berapa banyaknya, wa kaifiyatiha, dan tata caranya, wa audaiha, dan apa yang penting, wa audauha lah, kamiyatuha, kaifiyatuha, audauha lah. Salah tadi. Wa audauha, dan apa yang penting-penting di dalamnya, wa harakatuha, dan pergerakan-pergerakannya, allazimatullah, yang lazim baginya. Wa faidatuhu, dan faidahnya, ma'rifatu a'yani tilkal ajram, mengetahui demikian itu bentuk-bentuk, wa kamiyatiha, dan mengetahui akan a'yani tilka, berarti wa kamiyataha lah, maf'ulnya ma'rifahnya. Ma'rifatu a'yani, ma'rifatu kamiyah, apa sajalah itu soalnya. Wa ma'rifatu kamiyatiha, mengetahui akan berapa banyaknya. Wa kamiyatu kulli, wa kamiyati kulli maqadiri miqdarin minha, dan berapa banyak setiap ukuran-ukuran daripadanya, wa ma yalhaquha, dan apa yang mengiringi baginya. Kemudian wa ilmu ta'limi, pengetahuan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ini masalah bentuk-bentukan. Mayubahasu fihi, apa yang dibahas di dalamnya, an asya'a, dari beberapa macam. Fima datin, terhadap suatu bentuk-bentuk lingkaran, segitiga, kotak, ya. Kal maqadir, seperti ukuran-ukuran, wal ashkal, dan bentuk-bentuk, wal harokat, dan pergerakan. Wa faidatuhu, dan faidahnya, ma'rifatu a'yani tilkal asya', mengetahui akan hakikat demikian itu sesuatu, wa kamiyatiha, wa kamiyati kulli miqdar minha, wa ma yalhaquhu, mengetahui berapa banyak bentuknya dan berapa banyak setiap ukuran-ukuran daripadanya, dan apa yang mengiringi atau apa yang diperlukan daripadanya. Nah, kemudian wa ilmul hisab, ada juga ilmu hitung, yaitu ilmun, suatu pengetahuan diusulin dengan beberapa pokok-pokok dasar, yu'rafu biha, yang dapat diketahui dengannya, istikhraju kamiyatil majhuli, menghasilkan jumlah-jumlah yang tidak diketahui, bi muqaddamatin ma'lumatin, dengan langkah-langkah yang diketahui. Ya, matematika kalau bahasa kita di sini. Wa faidatuhu, dan faidahnya, sayruratu tilkal maqadir, menjadikan demikian itu hitungan al majhulati, yang tidak diketahui, menjadikan demikian itu hitungan yang tidak diketahui, maklumatan, menjadi hitungan yang jelas, hitungan yang diketahui, bisti'mali qawaniniha, dengan menggunakan metode-metodenya. Ada lagi wa ilmu musiki, ilmu tentang musik, ada juga. Kita taunya di sini habsian, rebanaan, kedebak-kedebuk. Pada ada ilmu musiknya. Ilmun itu pengetahuan diusulin dengan beberapa dasar-dasar, yu'rafu bihan nagham, diketahui dengannya akan nada, wa kaifiyatu ta'lifil alhan, dan bagaimana melantunkan nada alhan, ya. Nyanyian melantunkan nada, yang kayak di kelas tadi juga mengaji, berombak-ombak nadanya. Ba'duha min ba'din, sebagiannya daripada sebagian. Wa faidatuh, dan faidah belajar ilmu nyanyi apa? Menjadi biduan. Ya Allah pikir. Bastul arwahi wa qabduha, ini adalah membuat jiwa kita menjadi senang, wa qabduha, dan bisa membuat jiwa kita menjadi sedih. Ya, gara-gara dengar lagu semangat kita senang. Sambil pegawian, sambil dengerin lagu, senang kita. Bisa juga kita tengah malam lewat musik, lalu sedih. Karena lagu-lagunya lagu galau. Pertengahan sedih, iklan. Shopee COD. Nah, ini jualah. Jadi musik itu bisa membuat kita senang, bisa membuat kita semangat, bisa membuat kita sedih. Ya, itu ada ilmunya. Kalau asal nyanyi aja, ya, nadanya nada saka, paling telinga kawan ditutup.
Walihada yusta'malu fil afrah. Nah, karena inilah musik itu digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan seperti hari ulang tahun, hari pernikahan, ya, dan hari-hari ya, kegembiraan yang lainnya. Wal khurubu, bahkan dahulu musik itu dipakai untuk berperang. Wa ilajul mardu, bahkan bisa mengobati orang yang sakit. Nah, tentunya sakit yang berkaitan dengan perasaan. Wah, itulah nyanyian. Makanya kalau ikam di dapur, di kelas atau di kamar mandi melihati kawan penyanyi kuciak, biarkan aja. Yalah, tuh hatinya sedang tersakiti. Ya kalau jaki, wah, sampai rumah guru kedengaran bunyinya nyaring ya lah. Maka nang liriknya pernah galau-galau tuh ulang lah. Biarkan aja, nya menghibur hati yang sedang tersakiti. Adapun masalah hukum nggak kita bahas di sinilah, kita bahas di fikih apa hukum musik tadi. Nanti ditanyakan di suatu pertemuan di kelas. Di sini dijelaskan karena kada terbaca kitabnya ini masih banyak nama-nama ilmu aja ini, kada rame kayak ini. Wa ilmu siasah dan ilmu politik. Nah, siapa yang ketujuh politik? Pokoknya lah Musa di pesantren membahas presiden, bahas gubernur, DPR. Nah, ini lulus minimal jadi partai. Nah, ilmu siasah. Apa itu ilmu siasah? Ilmu politik. Ilmun biusulin, itu ada ilmu atau pengetahuan dengan dasar-dasar yu'rafu biha anwa'ur riyasah. Nah, dapat dikenali dengan ilmu dasar tersebut macam-macam, bagaimana jadi seorang pemimpin, wasiasat al-madaniyah, strategi dalam menyusun kota, dalam menyusun undang-undang, regulasi dan yang lain sebagainya, wa ahwaliha dan keadaannya. Wa faedatuhu, apa faedahnya mengaji ilmu politik? Nah, paling di kelas sok pintar kenanya. Wa ma'rifatus siyasatil muduniyah, yang mengetahui akan politik-politik perkotaan al-fasilah yang membedakan bainal khusum wal insaf, di antara mana yang jelek dan mana yang patut. Nah, itu membedakan. Karena ilmu politik yang namanya politik lah, kita nggak bisa menebak akhirnya bagus atau jelek. Ada lagi wa ilmul akhlak, ilmu etika. Nah, ini juga perlu dipelajari, yaitu ilmun bi usulin, pengetahuan dengan dasar-dasar, yu'rafu biha anwa'ul fadhail, dapat dikenali dengan ilmu dasar-dasar itu macam-macam kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita, wa kaifiyatu iktisabiha, dan bagaimana kita berusaha mendapatkan diri yang baik, wa anwa'ur radha'il, dan kita juga bisa mengetahui macam-macam keburukan-keburukan yang jangan sampai ada di diri kita, wa kaifiyatu ijtinabiha, dan bagaimana kita menjauhi akan akhlak-akhlak yang tidak terpuji tersebut. Apa faedahnya belajar ilmu akhlak? Tentunya wa faedatuhu al-ittisaf bi anwa'il fadhail, bersifat dengan macam-macam kebaikan di dalam diri kita, wajatina bu adadadiha, dan menjauhi akan lawanannya. Nah, sampai situ dulu. Kemudian nanti wa ilmu tadbiril manzil, ini ilmu mengatur rumah tangga. Nah, juga ada pembahasannya. Wallahu a'lam. Kita baca kitab Rawailul Bayannya. Nah, jadi kitab Rawailul Bayan ini kita baca karena menggantikan tafsir di kelas. Kitabnya sudah terbeli, sayang sekali kalau tidak dibaca. Di kelas sudah kita susun kemarin, yaitu kitab Tamwilul Mikbas. Langsung buka ke halaman 124, Al-Muhadaratul Khamisah, pertemuan kelima, As-sa'yu baina Safa wal Marwah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-sa'yu baina Safa wal Marwah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Sebelum kita bahas tafsir Rawailul Bayan, atau lebih kita kenal dengan tafsirul ahkam,
kita kilas sedikit bahwa Al-Quran itu turun ada 3 kismun, ada 3 bagian, 3 divisi. Divisi pertama yaitu membahas masalah hukum. Inilah umul kitab. Nah, yang disebut dalam Al-Quran itu umul kitab yaitu hukum-hukum. Dan itu kalau dihinggakan sekitar 500 ayat yang mengandung hukum secara jelas. Nah, sisanya mengandung hukum juga tapi tidak secara sharih, tidak secara jelas. Nah, kemudian divisi yang kedua, bagian yang kedua yaitu adalah ya, ayat-ayat yang mengandung cerita. Ya, karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali cerita dan ini yang paling banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian divisi pembagian yang ketiga, Al-Qur'an itu mengandung nasihat di dalamnya. Ada yang mengatakan 2, kalau mengatakan 2 bagian, Quran dengan cerita. Di dalam cerita mengandung nasihat. Cuma banyak ulama yang merumuskan dibagi 3 aja. Ada hukum, ada cerita, ada nasihat. Nah, yang ditulis di dalam kitab Rawaiul Bayan ini adalah hanya ayat-ayat yang mengandung hukum yang secara sharih, secara jelas, yang tidak secara sharih atau ayat-ayat cerita. Ya, silahkan dibaca di kitab-kitab tafsir yang lain. Yang mana apabila kita ingin menjadi seorang mujtahid, pakar, ideolog, atau ingin mengotak-atik hukum syariat, 500 ayat hukum yang sharih ini jangan sampai tidak tahu, jangan sampai tidak paham. Nah, ini kitab membantu kita untuk menjadi orang yang bisa bermaqam mujtahid. Tapi bukan mujtahid mutlak lah, mujtahid muntasib. Karena kita bernisbah kepada Al-Imam Syafi'i atau imam ya selain Imam Syafi'i daripada 4 madhab. Nah, ini jalannya. Supaya kita kan di kelas membaca fikih muqaron antar lintas madhab, ada fikih khilafiyah yang interan khilafiyah di dalam madhab Syafi'iyah, ada fikih yang bersih dari khilafiyah. Alangkah baiknya kita mengkaji dalilnya, kenapa jadi bisa khilafiyah ya di dalam ini kitab. Nah, supaya tidak bertele-tele kita baca. Intinya kitab Rawaiul Bayan ini tidak mulai Al-Fatihah sampai 114 selesai. Ayatnya ayat cabutan. Yang dicabut itu adalah ayat-ayat yang mengandung hukum. Ini pertemuan yang kelima, Mukhadaratul Khamisah. Pembahasan tentang sa'i di antara Safa dan Marwah. Betul? Sampai situ kita belajar di kelas. Nah, qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 158. Terjemah secara global dahulu. Innas Safa wal Marwah, sungguh bukit Safa dan bukit Marwah min sya'airillah, itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Apa itu Safa nanti kita bahas, apa itu Marwah nanti kita bahas, apa itu syiar Allah nanti kita bahas. Ya, ini kita memakai bahasa istilah Al-Quran dulu semua. Kalau kita bahas sekarang ya nggak terbaca lagi kitabnya. Faman hajjal baita awi tamara, maka siapapun orang yang berhaji ke Baitullah. Apa itu haji? Apa itu Baitullah? Nanti dibahas di sini. Awi tamara atau melaksanakan umroh. Apa itu umroh? Nanti kita bahas di sini. Ini kan semua bahasa istilah semua. Nggak bisa kita gunakan bahasa lugatan atau bahasa urufan. Yang kita gunakan harus bahasa syar'an. Nah, orang yang berhaji ke Baitullah atau melaksanakan ibadah umroh, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya ayat tawafa bihima, bahwa berkeliling-keliling dengan keduanya, Safa dan Marwah. Ada cerita apa sih di baliknya?
Kok Allah Subhanahu wa taala menegaskan kamu kalau haji, kamu kalau umroh, kamu sa'i di antara Safa dan Marwah itu enggak ada dosa. Ada kilas balik apa? Ada cerita apa di belakang itu? Kok sampai-sampai Allah menurunkan pesan seperti itu? Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang melaksanakan sunnah. Sunnah dalam artian apa ini? Apakah sunnah haji atau sunnah umroh? Ini kan masih umum. Nanti akan dibahas di sini. Apa yang dimaksud Allah? Khairan itu lebih baik. Fa innallaha syakirun alim. Maka sungguh Allah syakir. Nah, syakir ini nggak bisa kita maknakan makna sorfi, makna tasrif. Karena kalau syakir makna saraf artinya syakara yashkuru syukran fahuwa syakir. Syakir orang yang berterima kasih. Kalau Allah Ta'ala berterima kasih dengan siapa? Nah, tanazzahallahu andzalik. Maha suci, maha tinggi Allah Ta'ala daripada berterima kasih kepada ciptaannya. Di sini harus kita kolab, kita balik. Makna fa'il min itlaqil fa'il wa iradatil maf'ul. Nah, maka sungguh Allah bukan Allah berterima kasih, tapi Allah maha menerima syukur, maha menerima terima kasih dari hambanya. Alimun, maha mengetahui. Jangan dikatakan Allah Ta'ala berterima kasih. Ini bahayanya kita kalau ngaji kada paham ilmu balaghah. Kada paham ilmu dalam bayan, ilmu bayan. Nah, akan kita bahas nanti dalam bab balaghah. Nah, sekarang at-tahlilul labzi, kupasan lapas-lapas yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, ini nanti di makalah, ini khusus untuk anak-anak aliyah, ini menjadi ilmu istiqaq. Tolong dicontoh, ya. Jadi kalau di dalam rapot itu ada nanti ilmu istiqaq, ini maksudnya. Setiap dapat ayat atau dapat hadis, cari asal usul bahasanya. Ya, karena semua yang kita dengar, semua yang kita sampaikan, semuanya punya asal usul bahasa. Ini jadi gambaran nanti ke depannya lah, tolong dipahami, nanti diikuti nanti langkah-langkahnya. Jadi tidak ada lagi alasan, aku enggak bisa itu guru. Balaghah nanti di sini ada, ilmu adabnya ada, sastranya ada. Jadi tolong diikuti. Jadi aku nggak punya waktu lagi di kelas mengajarkan ini atau di siang hari karena sudah ilmu alat untuk teorinya. Ini minimal nang malam Kamis seminggu sekali. Ya, jadi aku sampaikan tolong diikuti tata caranya, nah, supaya bisa juga. Karena seorang guru tuh harus tahu ketika berbicara apa yang disampaikan kuat di dalam logika dan hatinya sudah mengetahui akar dan cikal bahasa itu. Misalnya kamu berceramah. Kita ini difardukan Allah Ta'ala sholat 5 waktu. Pas ada jamaah yang agak cerewet. Ustaz, fardu itu apa sih? Fardu. Oh, fardu itu wajib. Nah, sholat itu apa, Ustaz? Sholat, apalah sholat itulah. Ya pokoknya gitulah yang gini-gini itu. Karena nggak melekat di kepala, fardu itu diambil dari bahasa apa, lugotannya apa, sorofnya, tasrifnya apa, perubahan kalimatnya apa, ya morfologinya harus tahu. Sholat itu diambil dari kata apa. Kemudian 3 unsur pemahaman diketahui, ada pahaman syariat, ada pahaman uruf, ada pahaman kamus. Nah 3 hal ini harus ada di kepala kita semua. Haji, apa itu haji? Haji secara bahasa, haji secara uruf, lingkungan pemahaman orang banyak, manusia, ya. Ada haji pemahaman secara syariat, semuanya berbeda. Marilah kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi. Guru, sholawat itu ngapa gerang? Sholawat. Wah, berarti kalau kita sholat sama Nabi kita kayak ini di hadapan Nabi lah ya. Nah, kada paham. Jadi sholawat itu kan kalimat yang istiqaqnya 1, tapi dipakaikan dengan 3 pemahaman. Itu harus ngerti kita. Nah, itu belajar dengan ilmu istiqaq di pondok kita ada. Nah, ini salah satu metodologinya. Yang pertama as-sofa wal marwah. Sofa itu bahasa Arab, marwah itu juga bahasa Arab. As-sofa itu
fi aslil lugot, pada asal muasal bahasa artinya al-hajarul amlasu, batu yang mulus. Apa mulus tuh? Halus. Batu tuh keras, cuman ada kasar di japai, yang kayak japai keramik. Nah, lembut atasnya, keras tapi lembut, kayak batu kerikil-kerikil yang bulat-bulat untuk ditanam di atas kuburan tuh. Nah itu sofa. Bukan sofa arti daripada bersih, bukan. Ya, bukan diambil daripada sofa yasfa, sofa yasfa sofaan, bukan. Nah, tapi diambil daripada al-hajarul amlas, batu yang mulus. Wa istiqaquhu minas sofa idza khalasa. Nah, dasar atau morfologinya, sorofnya sofa itu diambil dari kata-kata sofa ai idza khalasa. Nah, khalasa ini bisa diartikan murni, bisa diartikan bersih, bisa diartikan mulus. Nah, diambil salah satu maknanya, diciptakan bahasa baru yaitu sofa. Nah, wa minhu as-sofwan, termasuk istiqoknya sofa itu sofwan. Apa itu sofwan? Sofwan itu kerikil kecil yang keras. Wahwal hajarul amlas as-salbu, batu. Cuma kalau kita baca ke kamus lebih dalam, bukan batu besar, tapi batu kerikil, ya, batu kerikil yang amlas, yang mulus, wassalab dan keras. Siapa ngaran ikam? Sofwan, nah pengarasan. Nah, dipadahi ngalih bener ini. Ada gue kawan lu ngarannya Sofwan guru, wah orangnya lemah gemulai. Nang, pun ada apa guru? Wah, nama Sofwan kata cocok lalu gini. Nah, jadi lamun mengarani anak, lihati artinya, jangan sembarangan, ya lah. Nah, ini asal bahasanya kayak kedengaran keren guru jar. Siapa ngaran? Nah, minta lah Dika ya. Tulis pakai bahasa Arab bingung guru. Karena nulis ijazahnya tuh nah, pakai dal. Kan kita ijazah aliyah kan pakai bahasa Arab, pakai dal. Dal, ya, kaf. Ayam. Mana sih Dika? Minta lah bener lah. Minta lah guru lah. Nah, dasar dibahas kayak itu nah lah. Nah, cuman apalah daya sudah terjadi dan kita bukan orang Arab, jadi nggak masalah lah. Cuman kita nanti yang nulis ijazah ini tolong dimaafkan. Ya. Oh sudah ganti jagur pakai .dika. Artinya apa? Hidupnya ngalih. Dikun. Adanya Allahumma apa? Dikin makhrojan apa gitu lah. Ya Allah jadikanlah apabila kehidupanku susah maka jadi luas di lapang. Dika pakai dot. Pakai apa lagi? Pakai zuika asal ngalih benar ya lah. Kada kawa. Jadi ampun maaf lamun ijazahnya ditulis sesuai nama ikan. Jangan dicari ke kamus. Nah, jangan dicari ke kamus. Dan banyak nama-nama siapakah nangku-anu kemarin tuh? Ya lah. Ya, pokoknya ya Dika Maulana kita panggil Maulananya aja. Jangan dipanggil Dikanya. Nah, lah. Pokoknya karena kalau ada ngaran pena lain-lain tuh laporkan ke aku lah. Nah, laporkan ke aku supaya kita carikan panggilan yang enak. Panggilan yang enak. Nah, itu bahaya ikan handang ngaran kayak orang Arab. Ya, sudahlah. Tapi teliti dulu artinya jangan sembarangan. Nah, lebih baik nama-nama Jawa, nama-nama Banjar tapi yakin bersih daripada celaan. Contoh siapa? Pak Selamat. Nah, Selamat itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya Abdus Salam. Anakku ya lah Abdus Salam. Nah, itu lamun orang Jawa disebut Pak Selamat. Nah terus lah. Ini kalau bisa bagi santarus. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala famasaluhu kamasalis sofwanin, maka perumpamaan hati orang kafir itu seperti batu kerikil yang keras.
Nah, wasofa jam'un. Nah, sofa itu adalah kalimat plural. Apa plural? Jamak. Berarti kalau kalimat jamak kita cari akan mufradnya. Wa mufraduhu sofatun. Nah, itu mufradnya. Sofatun, sofatani, sofan. Nah, qala Jarirun, berkata oleh Syekh Jarir penyair, inna idza qara'al adu wusofatana. Apa bahar ini? Laku fa mustafilun lakulana hajaron asoma. Kada pas. Apa baharnya ini? Ada becalikah tadi siang? Mustafilun, fa'ilun, mustafilun. Coba fa'ilun. Inna idza mustafilun qara'al fa'ilun aduwuso mutafilun fatana fa'il lakulana mustafilun hajaron fa'ilun. Nah, kada ada fa'ilun gitulah. Asom masok mutafilun lu dan fa'il. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Bahar apa ini? Basit kah? Nah, bahar basit. Coba berarti nadanya burdah lah. Inna idza qara'al adu sofatana lakulana hajaran asamma saludan. Nah, berarti pas saja. Bahannya bahar basit. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya. Nah, dapat sudah baharnya, wazan timbangannya. Ini di Padahan pondok kita kayaknya wah, sok-sokan bisa arut ya. Tespang syairakan satu arut ya. Timbangakan ya. Sudah ditimbangakan. Nah, ini kada catatan lah. Inna idza sungguh kami idza qara'al adu apabila mengetuk oleh musuh sofatana ya kerikil keras kami laku menemui mereka lana bagi kami hajaron batu asomma soludan yang lebih tuli yang lebih keras. Nah, ini orang Arab mengambil referensi bahasa itu biasanya dari syair-syair jahiliyah, syair-syair dahulu. Sehingga nanti pembuktian bahasa atau istiqaq itu biasanya disodorkan dengan syair yang terkenal seperti yang pernah kita di dalam tari-tari kayak Al-Mutanabbi, kemudian ada Firosdek, siapa lagi tuh penyair-penyair ternama tuh. Ya, Mutanabi, Firosdak. Yang kita rancang baca di tarikh kelapa tuh. Nah, itu adalah rujukan-rujukan bahasa Arab. Jadi rujukan bahasa Arab sebelum ada Nabi itu bukan kepada Quran dan hadis, tapi kepada masa syair-syair masa lampau. Nah, salah satunya ini. Jadi syair ini jangan diharap punya kaitan dengan pembahasan. Yang penting arti sofatana tadi adalah kerikil. Nah, qalal mubarrad tadi pendapat pertama biasanya pendapat yang paling mu'tamad. Arti istiqaq yang paling mu'tamad. Pendapat yang kedua kata Syekh Al-Mubarrad beda lagi. Nanti dicari Mubarrad itu siapa nama aslinya, lahir di mana, berapa tahun lahir, berapa tahun berapa hijrah meninggalnya. As-sofa itu kullu hajarin la yukhalituhu ghairuhu min turabin autinin, setiap batu yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya, baik bercampur dengan tanah, turab, debu, autinin atau bercampur dengan tanah. Turab itu tanah gembur, kalau tin tanah yang lengket biasanya. Pokoknya kalau tempat itu karas, ke batu, kadada tanahnya, kadada debunya, tanah yang gembur-gemburnya, itu namanya sofa. Ini bisa kita pertimbangkan karena apa? Ya, bentuk sofa tuh emang kayak gitu. Gunung tuh batu aja. Di Arab sana gunung-gunung tuh wah karas-karas. Kadang kalau kita pakai bulldozer langsung runtuh gunung.
Mun di sana mun kada dipahat kada hancur gunung. Nah, makanya di Quran itu kan kaum Ad itu kan hebat-hebat. Alladzina jabus sakhra bilwad. Mereka membelah batu yang besar, gunung dibelah. Ini gunung bukan kegunungan. Bilwadi menjadi sebuah celah lembah. Nah. Satu gunung proyeknya sampai setahun hanya membelahnya aja ikan. Nah, mun kita batu bara ya dibom hancur mun batu ini mun kada dipahat. Nah, pahat pakai tangan ya Allah. Tukulnya habis batunya kadang lubangnya. Nah, ini jadi setiap batu yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain disebut sofa. Itu menurut pendapat siapa? Asy-Syaikh Al-Mubarrad rahimahullah. Baru kalimat sofa loh ya. Innanya belum dibahas, kan di nahwu tuh. Nah, ini memang membahas Al-Qur'an dengan spesifik. Kemudian wa amal marwah. Nah, habis waktunya lah. Jam 8 lewat 10. Nah, insyaallah minggu akan datang. Nah, jadi dua kitab yang akan kita baca yaitu Fawaidul Makkiyah dengan kitab Rawa'iul Bayan. Jadi aku harapkan bagi murid-muridku di kelas 2 aliyah tolong dimaksimalkan dan betul-betul disempurnakan sehingga kita walaupun waktunya sebentar yang kita dapatkan banyak. Aku niat membacakan Rawa'iul Bayan dari satu tadi sayang kitabnya sudah tertukar, yang kedua hendak memberi gambaran bagaimana nanti ketika pembuatan makalah. Nah, gambarannya seperti ini. Yang dikata Ikam terjemah, Ikam ulah makalah ya jadi ya sudah. Padahal, cuma kan aku minta dari bubuan Ikam dengan usaha kemampuan masing-masing. Jangan minta bantu dengan kawan. Betakun boleh, tapi minta doksli jangan ya. Minta dokumen asli jangan. Boleh minta bantuan boleh. Minta bantuan guru ya, cuma didikte kawan. Tulis ini ya, itu kan yang minta bantuan namanya. Nah, sampai situ dulu. Wa ammal marwah wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kelapatan mohon dimaafkan. Ya, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma.